Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi SIM card tidak bisa keluar dari dudukannya, terutama yang seperti ini. Jadi mungkin cukup rentan sekali rusak, tidak bisa keluar, nyangkut karena ini masih menggunakan mikro seperti itu, mikro SIM, bukan nano. Kalau nano itu yang paling kecil sekali, di mikro yang nomor 2 seperti itu. Jadi seperti ini mikro, yang bolong ini adalah yang kecil sekali, itu adalah nano seperti itu. Ini sewaktu kita masukkan bisa masuk, tapi sewaktu kita keluarkan dia nyangkut karena dia ada potongan lagi di mikro dengan nano ini. Jadi nyangkut karena tidak rata. Itu sering sekali mengalami nyangkut seperti ini, tidak bisa keluar untuk SIM card. Itu bisa kita paksa keluar. Nah, itu dengan konsekuensi kartu bisa keluar, kemudian dudukan SIM-nya yang rusak seperti itu, patah. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi. Apabila kita masukkan, maka tidak bisa terbaca lagi SIM card-nya seperti itu. Jadi insert SIM card seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya supaya kartu bisa keluar, kemudian konektor tetap bisa berfungsi untuk membaca kartu SIM. Itu dengan alat mudah saja, tidak perlu kita bongkar. Kalau misalnya seperti ini, tidak perlu obeng, tidak perlu blower, tidak perlu apa-apa lagi. Cuman kita butuh ini saja. Nah, ini kita butuh bekas plastik ini. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kartu SIM yang rusak tadi, yang nyangkut tadi. Ini plastik sejenis kertas, bisa kita potong bekas, misalnya bekas wadah apa itu, kotak box plastik atau bekas mainan misalnya, ataupun misalnya tidak ada, bisa gunakan bekas gelas air mineral, itu bisa, kayaknya itu agak kuat juga itu, seperti itu. Yang penting ininya seperti ini. Jadi fungsinya kita hanya bantuan, kita potong seukuran ini, kita potong seukuran kartu SIM tadi. Jadi kita bisa masuk seperti ini. Kita gunting saja, ini kita gunting, kita rapikan, ini aja bekas supaya tidak nyangkut. Nah, kita hitung selebar kartu SIM ini, jadi masih bisa nyangkut. Nah, ini adalah fungsinya sebagai bantalan sekaligus untuk merapikan konektor di bagian bawahnya ini, seperti itu. Karena di bagian bawah ini kartu ini kan ada seperti ini, ada kaki ini yang terhubung. Nah, ini sebagai ini bantalan seperti ini. Nah, ini misalnya ini. Jadi misalnya ada kartu, bisa juga yang kartu seperti ini nyangkut. Biasanya himpun lama itu yang kartunya masih 3 potong. Untuk kartu SIM sekarang kan ada yang besar, yang nano, kemudian yang naik dikit ke mikro, kemudian yang besarnya itu. Nah, nyangkut seperti ini, maka ini tidak bisa berfungsi. Nah, itu cara nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada terpotong, ini ada nano, ada mikro, ada nano di bagian yang bolong ini. Kemudian kita masuk seperti ini. Nah, misalnya kita coba. Soalnya kalau misalnya kartunya masih menggunakan yang tidak terpotong, mungkin nyantai saja untuk keluarnya. Tapi kalau seperti ini, yang kartunya yang potongan, yang model sudah di upgrade, itu otomatis itu kartunya seperti ini. Jadi kartunya lebar, sambungan seperti itu. Nah, misalnya ini kan masih nyangkut. Nah, nih yang nyangkutnya ini biasanya nyangkut di bagian bawah ini, yang dekat ujung. Yang bagian lain ini sudah lewat. Sudah lewat untuk kartunya ini, lewat. Jadi kartunya sudah lewat untuk bagian yang ujungnya sudah lewat, tapi yang sini yang nyangkut. Yang sini sudah lewat, bagian sini yang nyangkut. Nah, yang nyangkutnya ini di bekas yang sambungan ini. Ini fungsi bagaimana caranya? Nah, ini bisa. Tapi kalau misalnya ada nyangkut, ini sudah keluar, terangkat sedikit, ini fungsinya plastik ini tadi kita fungsikan sebagai rel. Kita taruh di bagian bawah sekali seperti ini, jangan di atas. Kalau di atas tidak berfungsi, kalau ditaruh di bagian bawah itu berfungsi. Seperti ini kita taruh, kita dorong saja sampai jebol. Nah, kemudian bisa kita tahan, ini kita
dorong untuk SIM cardnya. Nah, bisa berbarengan, bisa. Nah, bisa seperti ini. Kalau misalnya yang seperti ini, yang model kecil, yang mikronya yang nyangkut, bisa kita taruh di bagian bawah juga, paling bawah sekali. Kita selipkan, itu fungsinya kalau misalnya tipis, sampai mentok di bagian ujung. Kita dorong. Kalau misalnya kita ukur begini, nah, jadi harus mentok. Nah, seperti ini yang sering rusak. Jadi fungsinya sebagai bantalan, kita dorong sedikit, keluar, masuk, kita tarik. Langsung keluar. Nah, langsung keluar seperti itu. Jadi kalau tanpa kosong, apalagi kita masukkan kosong seperti ini, tidak ada nanonya, itu kemungkinan rusak ataupun nyangkut itu pasti ada sekali. Pasti nyangkut. Misalnya kita ini tidak bisa. Nah, kita tidak bisa kita tarik, nyangkut di dalam. Jadi fungsinya dia nyangkutnya tadi. Nah, ini tidak bisa tarik, rusak kalau misalnya kita tarik. Jadi kita dorong saja, taruh sini. Baru bisa tarik seperti ini. Nah, ini. Jadi bisa untuk melepaskannya kartunya, kalau misalnya kartunya nyangkut seperti ini. Jadi mudah untuk mengeluarkannya dengan bantuan alat sederhana, tanpa bongkar, tanpa kita bawa di tukang servis. Itu bisa kita perbaiki sendiri, kita ambil sendiri menggunakan alat sederhana ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, ataupun kalau misalnya ada teman-teman saudara kita atau teman kita yang mengalami hal semacam ini, bisa kita lakukan pelepasan, tidak perlu kita tarik. Kalau misalnya kita tarik bisa merusak konektor di bagian dalamnya. Jadi mengeluarkan kartu tanpa merusak dudukan kartunya seperti itu. Dengan alat yang sederhana saja, teman-teman pasti bisa ada alatnya di sekitar kita seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment-nya. Mohon maaf untuk video masih banyak kekurangan, tapi inilah kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman seperti itu. Kemampuan kita seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa.